Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Azima Faiz Rusati, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Langsung saja kita memulai pembahasan yang pertama, yaitu manajemen ASN atau aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dianggap sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Fungsi ASN. Fungsi ASN terdiri menjadi tiga, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak yang diperoleh PNS dan PPPK. Hak yang diperoleh PNS yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain: A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. F. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. G. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem merit. Apa itu sistem merit dan urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Yang pertama, bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip dan akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit: yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Lalu ada kelembagaan dan jaringan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Yang kedua, Kemenpan dan RB. Lalu ada mekanisme pengelolaan ASN, meliputi manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Berikutnya kita masuk ke dalam pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang pertama, mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan. Kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan.
Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Yang ketiga, kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Hakikat pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Keputusan Menpan nomor 63 /KEP M PAN /7 2003. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik, yaitu yang pertama, partisipatif, yang kedua, transparan, yang ketiga, responsif, yang keempat, tidak diskriminatif, yang kelima, mudah dan murah, yang keenam, efektif dan efisien, yang ketujuh, aksesibel, yang ke-8 akuntabel, dan yang ke-9 berkeadilan. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melalui melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media sosial untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum. Berikutnya kita masuk dalam Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Mengapa WOG itu penting? Hal ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang termasuk faktor internal adalah dorongan publik, program pembangunan dan pelayanan, perkembangan TIK, dan dinamika kebijakan yang kompleks. Lalu ada faktor eksternal yang melingkupi ketimpangan kapasitas sektoral dan perbedaan orientasi sektoral. Prinsip-prinsip WOG. Yang pertama, kolaborasi, yang kedua, kebersamaan, yang ketiga, kesatuan, yang keempat, tujuan bersama, dan yang kelima, melibatkan seluruh aktor. Praktek WOG. Cara yang pernah dipraktekkan. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Manfaat WOG yaitu untuk meningkatkan atau membangun. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, sharing informasi. Yang ketiga, lingkungan kerja. Yang keempat, daya saing. Yang kelima, akuntabilitas. Dan yang keenam, koherensi kebijakan. Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalkan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG.
Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir ada hambatan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas dan kompetensi SDM tidak sama antar instansi. Yang kedua, perbedaan nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.